Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Sukses Setelah Diceraikan Suamiku. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Kerja kamu bagus sekali. Aku suka hasil kerjamu dengan mengambil foto bara seperti itu. Ucap Mas Arman. Terima kasih Pak. Kemarin saat Pak Bara melakukan meeting bersama dengan klien kebetulan ada seorang wanita jadi aku ambil posisi yang bisa dikatakan sedang bersama. Padahal aslinya sedang bersama banyak orang. Apalagi pas kebetulan wanita itu tak sengaja terpleset dan Pak Bara menolongnya. Segera ku ambil foto tersebut dan segera ku kirimkan ke nomor mantan istri Bapak. Mungkin bisa dikatakan jika sekarang rumah tangga sedang ada masalah perselingkuhan. Ucap lelaki itu pada Mas Arman. Dek. Jantungku berdetak kencang. Terkejut setelah mendengar pembicaraan Mas Arman dengan lelaki itu. Kenapa dia ingin sekali menghancurkan rumah tanggaku? Aku terlanjur marah dengan Bara. Segera ku hubungi Bara agar pulang tepat waktu. Assalamualaikum. Ucap Bara saat pulang kerja. Waalaikumsalam, sayang. Ucapku sambil memeluk Bara bahkan sampai melorot memeluk lutut Bara. Kamu kenapa sayang? Jangan menangis seperti ini. Ayo bangun. Ada apa? Kenapa menangis seperti ini? Tanya Bara. Maafkan aku sayang. Maafkan aku. Aku sudah tahu semuanya mengenai foto itu. Mas Arman yang. Ucapku dan tiba-tiba semua gelap. Tak terasa aku pingsan karena shock berat. Terlihat seorang dokter sedang memeriksaku dan kandunganku. Aku sudah berada di rumah sakit. Melihat Bara khawatir membuatku merasa bersalah karena sudah menghukumnya tanpa bukti yang jelas. Sayang, maafkan aku. Ucapku lemah. Sudah sayang, jangan terlalu dipikirkan. Ingatlah anak di kandunganmu sayang. Jangan terlalu banyak pikiran sayang. Maafkan aku telah membuatmu seperti ini. Ucap Bara sambil menangis. Ternyata Mas Arman yang menjebakmu. Aku sudah mempunyai rekaman pembicaraan Mas Arman dan fotografer itu. Ucapku pada Bara. Maafkan aku sayang. Aku terlalu percaya dengan foto itu. Ucapku pada Bara. Sudah sayang sekarang fokus untuk kesembuhanmu sayang. Kamu harus sembuh dan kuat sayang. Demi anak kita. Ucap Bara. 2 hari setelah dirawat akhirnya dipersilahkan pulang. Pasca keluar dari rumah sakit, Bara sering mengajakku keluar sekedar jalan-jalan untuk menghilangkan rasa jenuh. Tiba-tiba di jalan tak sengaja ku bertemu dengan Mas Arman. Halo Mas, apa kabar? Ucapku. Kaget ya lihat aku bersama suamiku. Pasti dipikiramu kok aku baik-baik saja Sif. Ucapku santai. Maksudmu apa hah? Ucap Mas Arman dengan santai. Lihat deh video ini. Video kamu menjebak Bara. Ucapku sambil memperlihatkan video yang kurekam tempo hari. Kamu. Ucap Mas Arman. Kamu kaget. Kamu itu ya gak capek apa mengusik aku terus. Kita udah punya pasangan masing-masing. Kenapa masih serakah sih? Ucapku pada Mas Arman. Ya aku yang merencanakan itu semuanya supaya kalian berpisah dan supaya aku bisa deketin kamu lagi. Puas? Ucap Mas Arman. Buk. Tiba-tiba Bara memukul rahang Mas Arman beberapa kali sampai membuat Mas Arman terhuyung. Sudah sayang sudah. Kamu jangan tersulut emosi seperti ini. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Ucapku pada Bara sambil menarik tangannya. Awas kamu jika masih mengganggu istriku. Tak segan-segan aku buat perhitungan denganmu. Tegas Bara pada Mas Arman. Kami pun pergi meninggalkan Mas Arman yang masih duduk terpaku melihat kami. Lihat sayang tangan kamu lecet gini kan? Ucapku sambil memeriksa luka Bara. Gak apa-apa sayang, cuma lecet aja kok.
Ucap Bara. Gak usah ngeyel kenapa sih, udah tahu luka masih ngeyel aja. Tetap duduk di sini aku ambilkan obat dulu. Tegasku pada Bara. Sakit sayang. Ucapku saat mengobati luka Bara. Terlihat menahan perih. Gak kok, kan ada kamu sayang. Ucap Bara. Mulai deh ngegombal. Ucapku pada Bara. Sayang, jika ada masalah apapun jangan langsung pergi ninggalin aku ya. Aku gak mau kehilangan kamu apalagi kamu mengandung anakku. Ucap Bara tiba-tiba mendekapku dari belakang. Aku hanya mengangguk dan tersenyum padanya. Maafkan aku sayang jika aku terlalu ceroboh dengan masalah kemarin. Ucapku pada Bara. Hari Minggu kita ke pantai yuk sayang. Ucap Bara. Sepertinya ide yang bagus. Udah lama semenjak kamu datang melamarku. Kita belum liburan ke pantai sayang. Ucapku. Baiklah sayang. Tidur dulu yuk, besok aku masak makanan spesial buat kamu. Ucapku pada Bara. Kamu memang istri terbaikku. Lihat lu, gara-gara makan masakan istriku. Berat badanku jadi naik nih. Ucap Bara sambil mencolek hidungku. Iya udah besok-besok kalau gak lupa ku buatin menu diet deh. Ucapku sambil menahan tawa. Janji ya. Kamu yang bikin aku gemuk, kamu juga harus mengembalikan berat badanku seperti dulu. Ucap Bara. Istirahat dulu yuk. Besok waktunya kita beraktivitas kembali. Besok kamu mau dibawakan apa sayang saat pulang kerja? Tanya Bara. Apa ya? Oh yai, besok bawakan aku buah apel, buah mangga muda. Terus apa ya? Brownies terus coklat dan apa lagi ya? Aku lagi pengen nyemil terus sayang. Cepet lapar pokoknya. Ucapku manja. Siap sayang. Besok aku bawakan, tapi kalau lupa jangan marah ya. Ucap Bara. Kalau lupa ya harus tidur di luar. Udah tahu istrinya ngidam kok malah dilupakan. Ucapku cemberut. Terlihat Bara hanya tertawa melihatku cemberut. Kemudian kembali memelukku erat. Pernikahan bukan serta-merta untuk mencukupi kebutuhan. Melainkan perjuangan yang dilakukan suami istri yang berbeda sifat bahkan bisa juga berbeda prinsip untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Au, sakit perutku, rintihku. Kamu kenapa sayang? Ada darah yang keluar sayang. Aku bawa ke rumah sakit dulu. Bertahan sayang. Ucap Bara panik setelah melihatku mengeluarkan banyak darah. Sampai di rumah sakit aku dibawa ke bangsal dan menuju ke IGD. Diagnosa dokter janinku tak bisa diselamatkan. Pendarahan hebat yang ku alami sampai membuatku kritis beberapa hari. Di hari-hari itu juga Bara menemaniku sepanjang waktu. Sayang, maafkan aku tidak bisa menjaga anak kita. Aku terlalu lemah sehingga tak bisa menjaga anak kita. Ucapku lemah pasca kuretase. Kulihat Bara mengelus rambutku sambil menitikan air mata. Jangan ngomong seperti itu sayang. Ini bukan salah kamu dan memang belum rezeki kita untuk mendapatkan anak. Ucap Bara. Tapi bagaimana jika nantinya aku mandul beneran? Apa kamu akan meninggalkanku seperti dia? Ucapku. Apapun keadaanmu aku tetap menerimamu dan takkan meninggalkan kamu. Ucap Bara. Maafkan aku sayang. Ucapku sambil menangis terisak. Tetaplah bahagia sayang dan buanglah semua beban pikiran kamu. Ucap Bara. 4 hari setelah dirawat kami pulang. Sengaja Bara membawaku ke kampung supaya ibu bisa merawatku pasca kuretase. Bukan karena Bara tak bisa menjaga. Tetapi pekerjaan Bara yang menumpuk setelah izin beberapa hari. Aku paham dengan keadaan Bara sehingga aku memutuskan untuk ke kampung sementara pasca pemulihan. Nampak seseorang yang ku kenal berdiri di depan rumah bapak ibuku. Kamu ada apa kesini mas? Aku sudah tak punya urusan denganmu lagi, bahkan setelah perceraian pun aku juga tak meminta hakku sama kamu. Ucapku pada Mas Arman. Mau apa lagi kamu kemari? Mau nyakiti dia lagi? Karena ulahmu, ibumu, dan istrimu, aku dan Manda harus kehilangan anakku yang masih di kandungan. Ucap Bara sengit. Maaf Manda, jadi kamu hamil? Tanya Mas Arman. Iya aku hamil dan harus kehilangan anakku karena semua ulah keluargamu.
Belum puas kalian, hah? Aku mengalah dari keluargamu. Aku berusaha sendiri di saat kamu memberikan nafkah ala kadarnya ditambah tuntutan kemewahan. Untuk ibumu dan pengkhianatan yang kamu lakukan. Apa itu belum cukup? Ditambah lagi kamu sekarang muncul di depanku. Ucapku kesal pada Mas Arman. Aku minta maaf Manda. Aku minta maaf atas semua yang keluargaku lakukan padamu. Dan aku juga minta maaf padamu Bara karena sudah menjebakmu. Ucap Mas Arman. Mending sekarang kamu pergi dari sini. Ucapku pada Mas Arman. Ada apa kau ribut-ribut di luar? Lo nak Bara sudah datang. Ayo masuk, kamu pasti lelah ya, Enduk, perjalanan jauh ditambah kamu juga habis kuret. Enduk sebaiknya istirahat dulu di dalam. Biar bapak sama ibu menemui Arman. Ucap ibu. Bara mengantarkanku di kamar untuk istirahat. Ibu dan bapakku menemui Mas Arman di luar. Entah apa yang mereka bicarakan. Ada perlu apa nak Arman kemari? Tanya ibu. Kamu mau apa kemari Arman? Masih mau nyakitin anak saya lagi. Anak saya sudah gak pernah minta apa-apa darimu, kenapa kamu dan keluargamu masih suka mengganggu kehidupan anak saya dengan Bara? Hah? Apa maksudmu? Ucap bapak dengan nada tinggi. Sudah pak, sudah, jangan marah-marah, nanti penyakit bapak kambuh. Ucap ibu menenangkan bapak. Maaf pak bu, sebenarnya saya kesini mau minta maaf kepada kalian semua. Saya menyesal sudah membuat Manda tersiksa semenjak menikah dengan saya. Bahkan saya juga masih mengusiknya setelah bercerai dengan saya. Saya benar-benar menyesal pak. Mohon maafkan saya. Ucap Arman. Maaf itu gampang nak Arman. Yang berat itu melakukannya. Apa kamu siap tidak mengganggu putri saya lagi? Apa kamu siap tak mengusik apa yang dimiliki putri saya? Apa kamu siap membuat ibumu dan istrimu menyesal setelah melakukan perbuatan yang di luar batas kewajaran seorang wanita? Ucap ibu dengan tegas. Saya berjanji akan menasehatinya bu. Mungkin ini karma saya bu. Saya sudah mendapatkan karma setelah apa yang saya lakukan kepada Manda. Istri saya ternyata hamil dengan orang lain dan menggunakan saya sebagai tameng buatnya. Ucap Arman sendu. Dari masalah ini semoga kamu bisa menjadi lebih dewasa Arman. Tidak gerusah-gerusuh mengambil keputusan, akhirnya kamu sendiri kan sekarang yang sengsara. Itu karena kamu belum dewasa dan belum berani mengambil resiko. Ucap ibu. Sekarang bagaimana kabar ibumu? Apa dia sehat? Semoga sehat semuanya. Ucap ibu lagi. Ibu saya sehat bu. Hanya saja sekarang berada dalam penjara. Ibu saya terbukti melakukan aksi peneroran di butik milik Amanda. Ini hukuman yang ibu saya dapatkan setelah menyakiti beberapa wanita, salah satunya Amanda. Ucap Arman. Maksudnya beberapa wanita bagaimana? Apa istrimu juga disakiti ibumu? Tanya ibu sedikit kepo. Sedangkan bapak mengerutkan dahinya. Ternyata melakukan kesalahan. Lebu selingkuh dengan pria muda sehingga pria itu bercerai dengan istrinya. Setelah cerai pria itu tak punya apa-apa lagi apalagi harta yang dijadikan incaran ibu saya. Sekarang pria itu tak pernah menemui ibu setelah mendengar ibu di penjara. Mungkin memang ini jalan terbaik buat ibu saya setelah perbuatan yang beliau lakukan. Ucap Arman. Sedangkan kemana istrimu sekarang? Tanya bapak. Istri saya juga sekarang mendekam di penjara. Istri saya melakukan aksi yang sama seperti yang dilakukan ibu saya. Ucap Arman. Malang sekali nasibmu, karena kamu merasa menyesal saya maafkan semua perbuatanmu. Tapi jika terulang kembali saya tak segan-segan membuat perhitungan denganmu. Ucap bapak dengan nada tegas. Maaf pak, saya boleh bertemu Bara. Ada yang mau saya sampaikan kepada Bara. Ucap Arman. Ibu dan bapak menyetujui permintaan Arman. Segera ibu ke dalam memanggil Bara. Bara, aku minta maaf sama kamu atas perbuatanku. Aku menyesal setelah apa yang aku lakukan sehingga membuatmu dan Manda harus kehilangan anak. Aku berjanji aku tak akan mengganggu kehidupanmu dan Manda lagi. Ucap Arman dengan sendu. Baiklah, karena kita sudah sama-sama dewasa, aku maafkan kamu.
Hanya saja setelah apa yang kamu lakukan jangan lagi kamu mengganggu kami. Biarkan kami hidup dengan tenang dan damai. Ucap Bara. Terima kasih semua kalian sudah memaafkan perbuatanku yang hina ini. Semoga kalian berdua bahagia. Aku titip salam sama Mandabar. Saya pamit Pak, Bu. Setelah kedatangan saya kemari menjadikan hati saya lebih tenang. Urusan keluarga saya biarkan menjadi urusan saya sendiri, ucap Arman. Dan Arman pun pamit pulang. Semua berjalan sebagaimana mestinya. 5 bulan pasca keguguran akhirnya aku dinyatakan hamil sepasang anak kembar. Terasa lengkap keluarga kecilku. Bara mengayomi keluarga kecil ini. Bara lebih protektif dengan kehamilanku yang kedua. Bara tak ingin jika aku mengalami kegagalan 2 kali. Semua keluarga Bara bahagia sejak aku dinyatakan hamil anak kembar. Mas Arman juga sudah tak pernah mengganggu kami lagi. Kabar ibu Mas Arman bahwa sekarang beliau juga sudah berubah dan menjadi wanita sederhana. Beliau juga sudah menemuiku semenjak keluar dari penjara. Sepertinya hukuman yang sudah didapatkan membuatnya sadar. Dan Vera, terdengar kabar bahwa Vera sudah dibuang oleh laki selingkuhannya. Sedangkan anaknya dititipkan ke panti asuhan. Setelah itu tak ada yang tahu dia di mana sekarang. Adi juga sudah menikah dengan wanita pujaannya. Butik yang kami rintis berdua sekarang sudah mempunyai 4 cabang. Aku menghandle butik dari rumah. Sedangkan Adi tetap bertugas mengawasi langsung di butik. Adi dan istrinya tinggal di kota bersama ibu dan bapak. Bapak dan ibu ikut ke kota karena ingin dekat dengan cucu dan anaknya, begitu juga menantunya. Assalamualaikum. Terdengar Bara pulang kerja. Waalaikumsalam, ucapku. Bagaimana kabar kedua anak ayah sekarang? Ayah pulang bawa makanan yang diinginkan mama kamu. Kata mama kamu sih ngidam. Apa bener ngidam itu karena anak ayah kepengen sesuatu? Padahal kan anak ayah belum lahir masa udah minta-minta makanan yang aneh-aneh. Ucap Bara sambil mengelus dan mencium perutku yang buncit. Menyindirku ya? Namanya orang hamil pengen apa-apa itu harus dituruti. Katanya kalau gak dituruti nanti anaknya bisa ileran. Kamu mau anaknya ileran? Ucapku kesal. Ya gak maulah. Masa anaknya Bara kok ileran? Gak pantes ya. Anaknya Direktur Bara nantinya akan jadi anak-anak yang hebat seperti ayahnya dan cantik. Mandiri seperti mamanya. Ucap Bara. Udah sekarang mandi dulu dan aku siapkan makanan. Ucapku pada Bara. Sayang kalau capek jangan dipaksakan masak ya. Kita pesan aja atau kita makan di luar. Ucap Bara. Tenang sayang aku gak capek kok. Di rumah teruskan jenuh jadi masa itu aktivitas kesukaanku jika di rumah. Lagian kalau makan di luar aku malu sayang soalnya makanku semakin banyak nanti dikira rakus lagi. Ucapku. Orang hamil makan banyak itu wajarlah. Aku lebih suka kamu banyak makan di saat hamil karena nutrisi janin terpenuhi. Gak usah pedulikan kata orang ah. Ucap Bara. Iya sayang, sekarang mandi sana. Ucapku mendorong Bara. Mandiin. Ucap Bara menggodaku. Udah sana mandi. Udah besar juga. Sambil mendorong Bara masuk ke kamar mandi, selesai mandi Bara segera ke meja makan untuk makan malam bersamaku. Hidup terasa bahagia setelah cobaan yang kudapatkan. Mulai tidak dihargai pasangan dan keluarganya bahkan diusik meskipun aku tidak pernah mengganggu mereka. Semua aku hadapi dengan kesabaran tanpa membalas mereka seperti apa yang mereka lakukan padaku. 9 bulan kemudian aku melahirkan kedua anakku. Bara nampak bahagia. Kedua orang tuaku semua berkumpul di apartemen. Mertuaku juga datang ditambah kejutan dari ibu Mas Arman. Mereka semua menyambutku pulang dari rumah. Sakit meskipun dulu aku berselisih dengan ibu Mas Arman tak membuatku untuk membencinya. Sebagai wujud hormatku dan menjaga silaturahim dengan orang yang lebih tua. Manusia memang tempatnya salah tapi sebagai manusia setidaknya tidak membalas perbuatan mereka seperti apa yang mereka lakukan. Cukup diserahkan kepada Halik maka suatu saat kita akan mendapatkan kekuatan dan kesabaran. Tamat. Terima kasih teman-teman batas kisah.
Mohon maaf jika Adinda ada salah kata. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Sekian dan terima kasih.